ini ada teroris, ya saya bisa mempertanggungjawabkan apa yang saya. Jadi saya berangkat dari catatan ini. Buku ini ditulis untuk memberikan penjelasan berimbang tentang terorisme dan upaya penanggulangannya dengan menampilkan fakta-fakta objektif. Ini ada catatan dari Profesor Diversi bahwa tulisan tinta Haji Ansar ini amat sangat penting sebagai sumber utama terkait terorisme di Indonesia sejak 2010 hingga 2013. Nah, fokusnya ini, tetapi beliau juga membicarakan terorisme sejak tahun 2002, gitu ya, dari 5 bom yang dahsyat gitu. Secara garis besar isi buku ini pertama pendahuluan, kedua gerakan terorisme dan radikal pengalaman di Indonesia, ketiga latar belakang gerakan radikal di Indonesia dan transnasional. Yang transnasional itu kemudian kita mengenal ada Al-Qaeda di Indonesia, lalu juga ISIS, di mana beberapa waktu lalu juga ada orang Indonesia yang istilahnya kampanye untuk bergabung dengan ISIS begitu ya. Nanti kita juga komentari sebenarnya ISIS itu bagaimana. Strategi keempat itu strategi menangkal teroris, kelima program nasional pencegahan terorisme, keenam kerja lanjutan dan penutup. Jadi buku ini memuat kajian tentang kelompok teroris di Indonesia yang berkelindan satu dengan yang lain. Karena itu, ini kritik saya, buku ini sangat membutuhkan indeks nama-nama tokoh-tokoh, tempat, peristiwa, dan kelompok-kelompok teroris yang dikaji. Ini tidak ada, jadi kita kesulitan untuk menemukan alur gitu. Peta konsentrasi jaringan terorisme di Indonesia menurut Pak Mbak ini meliputi Aceh sebagai kaidah amanah. Lalu ada tokoh Dulmadin, Jamaah Islamiyah, ada Mustafa, ada Abdullah Sunata, kemudian Abu Umar dan seterusnya. Itu gambaran umumnya begitu. Lalu yang saya tulis termasuk tokoh penting dari teroris di Indonesia itu Mujahidin di Indonesia Timur itu Santoso dalam halakoh tentang jihad beberapa waktu lalu di Universitas Muhammadiyah Semarang dari Ma'arif Institute yang bukunya ada itu sudah terbit di Mizan ya. Ini bukan promosi tapi ya supaya tahu saja ya. Jadi judul buku itu Reformulasi Ajaran Islam, Jihad, Khilafah dan Terorisme. Kata pengantar buku oleh Haidar Nasir, Ahmad Syafi'i Ma'arif, editornya Muhammad Abdullah Daros. Ketepatan saya salah satu penulis bersama mantan teroris itu Pak Nasir Abbas gitu ya. Beliau banyak cerita tentang Santoso ya, gerak langkah dan macam-macam itu. Dan juga ada Pak Busro Mukodas. Ketepatan Sabtu besok juga ada satu forum dengan Pak Busro Mukodas itu dalam seminar Milad Fakultas Hukum UMY Milad ke-36. Itu tentang pelaksanaan itu tentang keadilan gitu ya. Nah, itu nanti saya mengutip mengacu pada Pak Nasir Abbas yang mantan teroris. Kalau pakai istilahnya Pak Syafi'i Ma'arif itu, ini saya membawa batas dari 9 dulu. Ini beliau mengaku sebagai fundamentalis insaf, gitu ya. ini benar nih fundamentalis insaf ini Pak Syafi'i. Nah ini kalau Pak Nasir Abbas ini teroris insaf, gitu ya. Maksudnya itu kandungannya.
Saya mengacu ke sini, tidak tahu ini waktunya harusnya agak longgar ya, tapi saya mau saya lanjutkan di sini. Apa ini? Oh, menarik ini, radikalisme agama dan radikalisme sekuler merupakan ancaman serius bagi negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasar Pancasila. Ini kan pernyataan Dr. K.H. Ma'ruf Amin. Jadi yang harus digarisbawahi, selain ada radikalisme agama, ternyata ada juga radikalisme non agama atau itu radikalisme sekuler. Negara telah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dilengkapi dengan detasemen khusus atau Densus 88. Gabungan keduanya disebut sebagai Satgas Anti Teror. Strategi penanggulangan terorisme meliputi pencegahan, penindakan dan kerjasama internasional. Memang pencegahan dan penanganan terorisme ini memang harus melibatkan kerjasama internasional juga. Kemunculannya analisis dari salah seorang peneliti, kemunculan aksi teror berbasis gerakan Islam berkaitan dengan pan-Islamisme ala Jamaluddin al-Afghani dan hegemoni Barat. Hasan al-Banna dan Ikhwanul Muslimin Mesir menginspirasi Osama bin Laden dan Ayman az-Zawahiri membentuk Front Internasional Al-Qaeda melawan Salibis Yahudi Amerika Serikat. Jadi Jamaluddin al-Afghani itu gurunya Muhammad Abdul pada tahun 1800-an itu ya. Jadi menjelang kemerdekaan negara-negara Islam, sebagai penyeru persatuan Islam sedunia, lalu disebut pan-Islamisme itu karena beliau sangat gelisah negara-negara ya, yang umatnya beragama Islam itu dicaplok oleh negara-negara Barat. Lalu Jamaluddin al-Afghani mengkampanyekan untuk persatuan Islam yang buahnya adalah lalu kemerdekaan negara-negara. Nah, termasuk di Mesir, Hasan al-Banna dengan Ikhwanul Muslimin, sebenarnya itu bahasanya kan al-Ikhwan al-Muslimun, tapi dia sudah salah kaprah ya, orang adanya menyebutnya Ikhwanul Muslimin. Sama dengan salah kaprahnya kita menyebut kitab Ihya Ulumuddin, gitu ya, kan Ihya Ulumuddin, tapi ya nggak apa-apa, begitu aja. Yang penting apa hakikatnya. Sebenarnya Ikhwanul Muslimin yang digagas oleh Hasan al-Banna itu ya embrionya memang arahnya bukan ke arah politik, bahwa memang salah satu jargon beliau adalah aqimu daulah Islamiyah fi sudurikum, tegakkan negara Islam di dadamu, gitu ya. Ya sebetulnya kalau masing-masing kita ya, menegakkan syariat Islam, menjalankan syariat Islam dengan sebaik-baiknya, otomatis nanti akan berdiri negara Islam walaupun tidak formal. Sebenarnya gagasan Bung Karno dulu juga begitu, ajaan seperti yang kemudian mungkin di penutup ini ada kutipan dari Profesor Mahfud MD itu juga begitu. Nanti kita juga bisa lihat, hanya saja ketika Ikhwanul Muslimin itu di tangan Sayyid Qutb ya, ke arah citra politiknya lebih ketara, yang Sayyid Qutb sendiri merasa geram ya, dengan Barat gara-gara pendirian Israel tahun 1948. Ketika itu Sayyid Qutb sedang bertugas studi di Amerika, dan juga gempita pendirian negara Israel itu membuat dia betul-betul marah. Ya, pulang dari Amerika, lalu beliau baru bergabung dengan Ikhwanul Muslimin. Jadi memang katakanlah ya,
embrio dari perlawanan umat Islam yang kemudian ada mengambil bentuk gerakan radikal, fundamental dan macam-macam, itu sebenarnya reaksi. Sama dengan kalau orang orientalis mengatakan Islam itu disiarkan dengan pedang. Sebenarnya Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak antusias, tidak berhasrat untuk berperang, terpaksa perang karena diperangi. Diizinkan orang-orang yang diperangi itu untuk berperang. Jadi berperang itu posisinya adalah terpaksa. Mungkin kita kalau membela para teroris ini, ya teroris itu terpaksa menjadi teroris. Ya saya beberapa saat itu mungkin juga ini konteksnya, konteksnya Indonesia debat panjang dengan teman-teman, ada dari mahasiswa S2 itu ya tentang fenomena Ahok itu ya. Dia berpendapat bahwa demo itu bikin demo yang bersen itu bikin Indonesia tidak tenang dan macam-macam. Ya saya katakan itu gara-gara Ahok kan ya. Nah terus dia menyalahkan, ya kenapa demo lah kenapa Ahok begitu. Jadi seperti puisi saya tempo hari itu komedi asap dan api gitu ya. Ada asap karena ada api, ada asap ya. Orang memahami asap dan api itu harusnya kan sebab musabab gitu ya. Ada asap pasti ada api. Ada demo itu gara-gara ada Ahok yang menista Al-Quran itu. Kok yang dituduh ya, yang dipersalahkan demonya gitu ya. Nah ini sama dengan teroris ini. Teroris ini kan terpaksa mereka bergerak gitu. Berarti kan ada yang salah gitu. Maksudnya begitu. Nah ini ada tambahan penjelasan. Jadi itu Direktur CIA itu Islam politik. Jadi ini melibatkan gereja juga. Asalnya itu Al-Qaeda itu juga direkrut oleh Amerika untuk melawan Uni Soviet. Ya. Begitu Uni Soviet luluh lantak, lalu Al-Qaeda ini dipandang oleh induknya, oleh bapaknya, oleh Amerika ini tidak menguntungkan. Ya. Jadi ini anak berani dengan bapak ini kira-kira ya. Akhirnya Al-Qaeda diburu, lalu sama Bin Laden dibunuh itu ya. Nah sama dengan ISIS itu ya, di mana orang memandangnya ISIS itu ini kita terorisme internasional ya, kita gabung diskusinya itu. Sebenarnya ISIS itu yang mendirikan siapa? Tokohnya siapa? Tokohnya itu, pentolannya itu adalah didikan Mossad Israel gitu ya. Lalu berjubah ya berjubah Islam begitu rupa. Dan menurut kesaksian dari Wakil Presiden Amerika itu juga memang ISIS itu adalah bentukan Amerika, Inggris, Perancis. Logikanya begini teman-teman, ISIS itu adalah perangkat yang dibikin oleh Amerika, Inggris, Perancis untuk menghimpun para teroris yang tersebar di dunia, dibuatkan tempat. Itu ibarat gula, biar semutnya ngumpul. Kalau semutnya udah ngumpul baru ditangkap dan dimusnahkan. ISIS itu begitu. Jadi kalau kemudian ISIS ada target untuk menghancurkan Mekah, menghancurkan tempat suci, ya itu karena memang gitu. Nah itu bisa kita sambung juga. Dulu di Indonesia gerakan jihad atau terorisme itu dulu dikenal komando jihad. Komando jihad itu kan Islami banget ya istilahnya. Ya pasti bukan PKI, masa PKI pakai komando jihad.
itu ternyata juga bentukan katakanlah pemerintah ketika itu, dan pemain utamanya itu Ali Murtoko gitu ya. Jadi ini juga dalam rangka memecah belah umat dicarikan lawan ya, komando jihad, lalu disingkat KOMJI itu dan semacamnya. Nah, mungkin ya agak lepas dari lanjutan itu juga sebenarnya kan ada pertanyaan. Paling tidak teman-teman juga melihat minggu lalu itu ada penyerbuan teroris di Serang ya. Kira-kira berapa minggu yang lalu, mungkin sudah hitungan bulan itu ada bom panci gitu ya. Nah, bom panci, dan itu sudah semua orang sudah paham kalau ada isu-isu apa untuk mengalihkan apa, termasuk sebenarnya bom panci itu bersamaan dengan penandatanganan itu semacam negosiasi dengan Freeport itu ya. Jadi selalu ada. Jadi kalau orang kemudian menduga ini terorisme diburu di Klaten, di Temanggung, itu kok ada ya, orang lalu membaca ini situasinya begini, sebentar lagi akan ada teroris yang ditangkap. Nah, betul kan gitu ya. Jadi menurut kesaksian Pak Nasir Abbas itu memang sudah begitu. Ada sel-sel, jadi teroris atau kelompok ekstrem itu selain yang mungkin terorganisasi secara nasional, jadi teroris itu direkrut ya. Jadi orang-orang yang berbakat menjadi ekstremis itu dididik. Mungkin di era sekarang itu caranya dihubungi. Maka ini juga pesan Anda hati-hati kalau ada teman berbaik-baik terus mengajak Anda untuk begini-begini, nanti Anda masuk perangkap, Anda menjadi bagian dari di sel jihad itu tadi ya. Dan sel itu tentu Anda tidak bakal tahu jaringan di atas koordinator Anda itu, dan koordinatornya itu bisa juga itu orang dari BIN gitu ya. Dan anggota BIN yang satu dengan yang lain ketika mereka membuat jaringan itu juga tidak saling tahu menau gitu ya. Nah, itu bagian dari dinamika terorisme di Indonesia itu. Nah, ini penjelasan teoritis di baris terakhir itu bahwa tipe terorisme di Indonesia adalah terorisme yang dimotivasi oleh agama dengan tujuan mendirikan negara Islam di Indonesia. Di antara tokoh populer dari kalangan yang disebut teroris ini yaitu Dul Martin, buronan terorisme nomor wahid di Asia Tenggara, dan Santoso, pimpinan kelompok Mujahidin Indonesia Timur. Itu tahun 2015-2012 saya mengutip dari buku ini. Santoso mengeluarkan surat kepada Densus 88. Kami selaku Mujahidin gugus tugas Indonesia Timur menantang Densus 88 anti teror untuk berperang secara terbuka dan jantan. Mari kita berperang secara laki-laki. Jangan kalian cuma berani menembak menanggapi anggota kami yang tidak bersenjata. Kalau kalian benar-benar kelompok laki-laki, maka hadapi kami. Jangan kalian tampang saja tampil di televisi. Saya tidak tahu ini apa bahasanya Santoso benar, atau memang Santoso ini adalah teroris yang demikian gitu ya. Nah itu maka memang menurut saya teroris di Indonesia ini memang abu-abu gitu ya. Ini data sejak 2002 Indonesia mengalami 5 serangan bom yang signifikan, bom Bali dan seterusnya. Paling tidak juga demikian teman-teman, bahwa itu termasuk orang yang direkrut kalau dia punya keahlian untuk membuat bom dan sebagainya. Yaitu ini, jadi apa? Antara mereka itu ya hampir sama dengan dalam tanda petik Mujahidin Indonesia yang bergabung dengan ISIS, yang salah satu korbannya itu adalah yang beberapa lalu meninggal di Suriah itu adalah putranya Bapak Abu Jibril. Ketepatan itu adiknya Mas Israfil
Israfil ini mahasiswa S2 tafsir hadis. Itu tangan kanannya Bapak Muhammad Talib di Majelis Mujahidin Indonesia. Jadi mereka yang bergabung di ISIS atau mungkin di jaringan terorisme ini, lalu bisa kita sebut mereka itu sebenarnya korban apa? Ya itu tadi. Terus terang dulu kami ketika mahasiswa itu kami juga membentuk kelompok ikhwan gitu ya. Jadi tahun 80-an itu di Indonesia sangat marak, pusat-pusatnya di Jakarta, Jogja, mana ini Sudirman itu ya, dan macam-macam ya kita ya kelompok-kelompok itu, dan mungkin juga salah satu buku rujukan kita tentu saja adalah bukunya Said Qutb Ma'alim Bintari gitu ya. Kalau orang kemudian jadi banyak teroris internasional yang menjadikan atau organisasi Islam garis keras internasional yang menjadikan bukunya Said Qutb Ma'alim Bintari itu sebagai buku sucinya, ya itu tentu bukan salahnya Said Qutb. Saya termasuk pengagum Said Qutb terus terang, tetapi mudah-mudahan saya termasuk fundamentalis insaf itu. Jadi kembali ke jalur ini. Yang ingin saya tambahkan sebenarnya betapa menjadikan orang ekstrim itu mudah, tapi tidak mudah untuk menjadikan orang militan. Nah, batasan antara militansi dan ekstremisme itu tipis gitu ya. Kira-kira kalau orang itu rasional, lah itu menjadi militan, tapi kalau sudah tidak rasional itu akan jadi ekstremis. Kira-kira begitu analisis saya. Itu kan ada pertanyaan, apakah teroris itu dipelihara oleh negara, khususnya oleh pemerintah, dengan tujuan mengalihkan perhatian publik dari kelemahan yang terjadi di lapangan. Indikator itu mengarah ke sana. Nah, ini tambahan analisis sebagai penyeimbang terorisme agama. Ini ada bahwa negara tidak mewaspadai bahaya radikalisme sekuler yang juga bertentangan dengan ideologi di negara Republik Indonesia Pancasila. Hingga saat ini aparat negara tidak ada yang berteriak tentang perlunya mewaspadai paham radikalisme sekuler yang berbagai di Indonesia, dan juga tidak dibentuk badan khusus penanggulangan bahaya sekularisme, dan tidak ada detesmen khusus yang ditugaskan untuk itu. Demikian kata Taufikur Rahman Ruhi, mantan Ketua KPK. Saya masih mengutip dari Pak Taufikur Rahman Ruhi itu, teori Harvey Cox tentang 3 pilar sekularisme. Pertama, discernment of nature, kehidupan dunia harus disterilkan dari pengaruh rohani dan agama. Sekuler liberal membatasi peran agama sebatas persoalan personal. Agama hanya cukup sampai dinding masjid atau gereja. Di luar itu akal manusialah Tuhannya. Sekuler radikal ingin menyingkirkan agama dari kehidupan. Nah, ini beda tipis dengan komunisme. Yang kedua, the sacralization of politics. Dunia politik harus dikosongkan dari pengaruh agama dan nilai spiritual. Politik urusan akal manusia semata. Agama dan segala simbolnya dilarang terlibat dalam urusan politik. Agama dan politik adalah wilayah tersendiri yang harus dipisahkan. Keduanya tidak bisa disatukan. Pak Jokowi mengemukakan gagasan serupa ini pada saat meresmikan monumen titik nol Islam Nusantara di Baru, Sumatera Utara. Jadi apa maknanya? Yang terakhir
apa ini, the concentrating of values, tidak ada kebenaran mutlak, nilai-nilai bersifat relatif. Doktrin ini menisbikan kebenaran yang ada dalam kitab suci. Bagi mereka kitab suci itu hanya buatan manusia. Oleh karena itu penganut paham ini suka mengolok-olok kitab suci mereka sendiri, termasuk kitab suci orang lain. Hal ini seperti yang dilakukan oleh Pak Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Bernegara adalah berpolitik, sebab negara adalah organisasi politik tertinggi yang dimiliki oleh suatu bangsa. Negara adalah organisasi suatu bangsa untuk memutuskan kebijakan politik. Jadi secara juridis konstitusional, membawa agama dalam perjuangan politik sebagai proses bernegara adalah sah. Yang penting harus tetap dalam koridor Pancasila yang mendasari Indonesia sebagai negara kebangsaan dan yang berketuhanan. Jadi sebenarnya saya kira ini juga himbauan kita dari diskusi ini, bahwa komunisme itu anti Tuhan. Komunisme itu dengan demikian anti Pancasila. Oleh sebab itu harus kita wacanakan, itu juga harus diwaspadai, termasuk penyebar luasan lambang-lambang, ya, lambang Paluarit dan lain-lain, sampai dengan ya orang mengatakan uang terbaru 50.000 terus yang macam-macam itu. Ya terus terang, saya kemarin juga ada uang 50.000 yang baru itu, yang ada gambar Paluaritnya, saya sebel, ya udah untuk nyumbang aja. Nggak usah lama-lama di dompet gitu ya. Ya itu maksudnya, jadi kita harus mengimbangi. Kalau Islam ini dituduh sebagai gerakan teroris, maka negara harus berlaku adil kepada terorisme radikal dari apa itu tadi, sekularisme. Nah, posisi teman-teman saya kira harus melanjutkan perjuangan apa tadi dari lagu-lagu maksudnya CS Mula itu, ya, saya kira semangatnya memang bersama CS Mura gitu ya. Baik teman-teman, sampai di sini saya kembalikan pada moderator. Terima kasih.